Halo komagers semua dimanapun anda berada, gimana kabarnya? Ya, semoga anda baik-baik saja, diberikan rezeki yang banyak dan juga halal. Kembali lagi bersama saya, Boy dan Flying Dekecot. Kali ini saya akan membahas sebuah alur cerita film survival berjudul Hell in the Pacific yang dirilis pada tahun 1968. Yang mana film ini ceritanya benar-benar sangat menarik dan banyak juga pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan jangan lupa aktifkan loncengnya biar anda tidak ketinggalan alur cerita film survival berikutnya. Oke, tanpa banyak baca, Rod, siapkan sabun tutup pintu, longgarkan celana. Dan seperti biasa, acrat, cret, trot. Film dimulai. Cerita bermula dengan memperlihatkan seorang kapten angkatan laut Jepang bernama Oshiro yang sudah terdampar di sebuah pulau terpencil di Samudra Pasifik. Terlihat saat itu Oshiro sedang mengamati sekitar pulau tersebut menggunakan teropong. Dan betapa terkejutnya Oshiro ketika dirinya melihat ada tanda-tanda orang lain yang sama terdampar di pulau tersebut. Di mana cerita ini berlatar belakang saat kejadian Perang Dunia Kedua ketika Jepang melawan Amerika di Samudra Pasifik. Karena penasaran, lantas Oshiro pun mencoba mencari orang tersebut. Dan ketika dirinya hampir berhasil menemukan orang itu, perhatian Oshiro keburu dialihkan oleh suara lain yang akhirnya membuat Oshiro kesal terhadap dirinya sendiri. Setelah mengamatinya dari atas pohon, lantas Oshiro pun menghampiri dan mengambil barang tersebut, kemudian membawanya ke tempat berlindung. Di sana Oshiro tidak mengetahui bahwa pemilik barang itu sedang mengawasinya dari atas. Dan itu yang tak lain adalah James, seorang tentara angkatan udara AS yang kebetulan terdampar di pulau ini setelah pesawatnya jatuh ditembak oleh tentara Jepang. Sesampainya di tempat berlindung, Oshiro pun langsung memeriksa barang tersebut yang ternyata itu adalah peralatan kecelakaan pesawat militer AS yang kini sedang menjadi musuhnya. Terlihat di sana James yang berniat mau mengintip dirinya ketahuan, dikarenakan cabang pohon yang dipegangnya malah potong membuat Oshiro melihat keberadaannya. Hingga akhirnya mereka pun saling berhadap-hadapan dengan penuh emosi. Di sini James membayangkan jika seandainya dirinya maju pasti dirinya akan dihabisi oleh Oshiro. Rupanya Oshiro sendiri sama membayangkan hal seperti James. Karena keduanya takut saling terbunuh, akhirnya mereka pun tidak jadi berkelahi. Sebelum masuk ke dalam hutan, di sana James menatap dengan tajam ke air yang ditampung oleh Oshiro. Mungkin saat itu James ingin meminta air tersebut, namun dirinya tidak mengetahui bagaimana cara mengungkapkannya. Sesudah berada di dalam hutan, James pun mencoba mencari air tawar yang dapat diminum. Tetapi naasnya James tidak berhasil menemukannya setetes pun, karena memang di pulau ini tidak ada air tawar yang dapat dikonsumsi. Oshiro sendiri selama ini minum mengandalkan air hujan. Di waktu yang sama, Oshiro yang berada di tepi pantai saat itu dirinya membuat beberapa gundukan api kemudian melemparkannya sebagian ke tengah hutan dengan tujuan agar James mati di dalam hutan tersebut terpuput asap. Tak lama kemudian James pun keluar dari hutan tersebut dalam keadaan batuk-batuk. Melihat itu Oshiro pun langsung berlari mengejar James. Namun beruntungnya James keburu naik ke atas. Sambil tersenyum Oshiro mengatakan bahwa James akan segera mati. Dan ketika Oshiro sedang mandi, James kembali turun, dirinya berniat mencuri air minum mumpung Oshironya sedang lengah. Namun sebelum James berhasil mencapai tujuan, sialnya Oshiro keburu melihat dan langsung berlari menghalanginya.
James mengatakan bahwa dirinya hanya ingin meminta air minum, bukan mengajaknya berkelahi. Akan tetapi Oshiro malah tetap menyerang. Beruntungnya di sini James berhasil mengelabui Oshiro sehingga dirinya bisa mendapatkan sedikit air, membuat Oshiro yang kecolongan merasa geram. Pada malam harinya terlihat di sana mereka berdua tidak tidur, di mana James tetap terjaga demi untuk mencuri air, sementara Oshiro tetap menjaga airnya agar tidak dicolong oleh James. Saat pagi tiba barulah Oshiro tertidur. Melihat itu James pun tidak menyanyiakan kesempatan, di mana saat itu juga dirinya langsung mengambil air tersebut menggunakan sebuah tali. Namun sialnya ketika botolnya sedang mengisi, suaranya membuat Oshiro terbangun dan langsung menarik tali tersebut sehingga James terjatuh ke bawah dan menimpa tubuh Oshiro sendiri sekaligus merobohkan penampung airnya. Setelah melihat kejadian itu, kini Oshiro semakin berhati-hati. Supaya tidak kecolongan lagi di sana, Oshiro membuat alarm sederhana di sekeliling tempat berlindungnya, di mana kesibukan Oshiro itu dimanfaatkan baik oleh James. Selepas mengambil ikannya, James merusak alat tersebut lalu melemparkannya ke depan Oshiro. Tentunya hal itu membuat Oshiro sangat marah, namun dirinya tidak berani mengejar James ke dalam hutan. Kemudian di sana Oshiro juga memagari tempat berlindungnya dengan bambu-bambu yang sangat runcing. Namun tak lama tiba-tiba terdengar suara James bernyanyi sambil memperolok-olokannya, membuat Oshiro yang mendengarnya merasa tidak nyaman sekaligus merasa kesal. Melihat Oshiro sudah tenang, diam-diam James menyelinap ke atas tempat berlindung Oshiro. Sesampainya di sana, kemudian James melemparkan beberapa peluru kedudukan, membuat Oshiro langsung keluar dari tempat berlindung. Dan inilah yang terjadi. Ya, dar-der-dor suara peluru di sada membuat Oshiro ketakutan. Melihat itu James belum merasa puas, kemudian dirinya pun mengencingi tubuh Oshiro dari atas tebing, membuat Oshiro marah dan langsung berlari tipe paretot ke laut sambil kuku lutut disebabkan air kencing James bau jengkol. Selepas itu kemudian Oshiro menghampiri James dengan penuh kemarahan sambil membawa 2 batang kayu di tangannya, sementara James sendiri dirinya berlari untuk menyambut kedatangan Oshiro. Sebelum mereka saling bertemu, sialnya James malah terjatuh tersungkur ke tanah dan tiba-tiba saat itu hujan turun begitu deras. Kemudian di sana James pun kembali bangkit dan berjalan untuk menghadapi Oshiro dengan senjata pisau di tangannya. Dan ketika James hampir mendekati Oshiro, di sini James mempunyai ide yakni berpura-pura pingsan. James meyakini bahwa Oshiro tidak akan pernah tega membunuh orang yang sudah tidak berdaya. Di sisi lain James juga berniat mau melakukan pendekatan dengan Oshiro, sebab mereka berdua ini sedang berada di sebuah pulau terpencil yang jauh kemana-mana. Jadi bukan hal yang baik jika mereka bermusuhan dalam keadaan prihatin semacam itu. Setelah hujan reda barulah Oshiro berhasil menemukan James. Walaupun melihat James sudah terkapar tak berdaya, akan tetapi Oshiro tetap berhati-hati ditakutkan James sedang menjebaknya. Di mana saat itu Oshiro berniat mau membunuh James, namun setelah melihat dengan jelas bahwa James benar-benar sudah tak berdaya, akhirnya Oshiro pun mengurungkan niatnya tersebut. Kemudian dirinya membawa James ke tempat berlindung dan mengikat tangannya ke balok kayu. Di sana Oshiro mengatakan atas nama dari Angkatan Laut Kekaisaran Jepang bahwa dirinya menuntut ketaatan mutlak kepada James sebagai tawanan perang. Setelah mengucapkan kata-kata itu, kemudian Oshiro menutup mata James menggunakan sobekan dari baju James sendiri.
Keesokan harinya, James disuruh berjalan di tepi pantai sambil menggusur kayu dalam keadaan matanya ditutup dan tangannya diikat ke balok kayu. Sementara Oshiro sendiri, dirinya bersantai-santai tanpa rasa karunya sedikit pun terhadap James yang hampir sekarat. Siangnya terlihat di sana Oshiro mau membakar ikan dan Oshiro benar-benar marah disebabkan saat itu James selalu memperhatikannya. Karena hal itu lantas Oshiro pun menghampiri James. Oshiro mengatakan bahwa dirinya akan merobek kedua mata James jika James terus saja memperhatikan dirinya. Dengan penuh emosi kemudian Oshiro menginjak-injak tubuh James yang sudah ditutupi dedaunan. Selain itu Oshiro juga memperolok-olokannya. Sesudah merasa puas menyiksa James, kemudian Oshiro pergi untuk memancing ikan. Namun setelah menunggunya beberapa saat, naasnya tidak ada satu ikan pun yang menyangkut ke mata pancingnya. Karena hal itu, akhirnya Oshiro pun kembali ke tempat berlindung. Sesampainya di sana, Oshiro dibuat terkejut ketika melihat James sudah tidak ada di tempat tersebut. Sementara balok kayu bekas pengikatnya ada tergelantung dan ketika Oshiro melihat ke atas, inilah yang terjadi. Setelah berhasil menangkap Oshiro, kemudian James memperlakukan Oshiro sesuai dengan apa yang telah dilakukan Oshiro terhadapnya, yakni berjalan di tepi pantai sambil menggusur kayu dalam keadaan tangan dan kaki diikat, sementara James sendiri dirinya bersantai-santai sambil membaca buku. Tak cukup sampai di situ, kemudian James juga menyuruh agar Oshiro mengambil kayu yang dilemparkannya, seperti apa yang dicontohkan James. Namun rupanya Oshiro tidak mau menuruti perintah James, dan James pun tidak memaksanya. Selepas itu kemudian James pun melepaskan ikatan Oshiro. James mengatakan bahwa dirinya tidak bermaksud menyiksa, dan apa yang telah dilakukannya tadi semua itu hanya sekadar untuk membuktikan bahwa dirinya juga bisa berbuat kejam. Namun dalam keadaan seperti ini James menginginkan agar mereka berdamai, lalu memikirkan bagaimana caranya agar mereka bisa pulang ke negaranya masing-masing. Setelah mendengar ucapan demikian dari James, akhirnya Oshiro pun sadar memang memikirkan cara untuk pulang itu lebih baik daripada bermusuhan. Suatu ketika setelah berjalan-jalan dari dalam hutan, James menemukan batang kayu yang biasa dipakai untuk bersandarnya sudah tidak ada. Dan saat ditelusuri ternyata Oshiro lah yang mencurinya. Di mana kala itu Oshiro sedang mencoba membuat sebuah rakit. James mengatakan bahwa Oshiro tidak bisa menggunakan rakit tersebut sebab batang kayu itu miliknya. It's my log, not yours, mine. Karena kesal kemudian James pun kembali menghampiri Oshiro. James mengatakan bahwa Oshiro boleh menggunakan batang kayu miliknya itu. Tetapi James tidak suka jika Oshiro licik mengambilnya secara diam-diam. Selain itu James juga mengatakan bahwa apa yang telah dibuat Oshiro itu bukan rakit, melainkan hanya sampah yang tidak berguna. Jika memang Oshiro ingin membuat sebuah rakit, kenapa Oshiro tidak membicarakan hal itu kepada dirinya? Kalau saja Oshiro berterus terang, pasti dirinya bisa membantu. Kemudian James pun mengambil sebuah peta samudra Pasifik dan menunjukkannya kepada Oshiro. James mengatakan bahwa untuk membuat sebuah rakit itu membutuhkan bambu yang banyak. Lalu James pun bertanya dari mana selama ini Oshiro bisa mendapatkan bambu-bambu tersebut. Mendengar pertanyaan demikian dari James, lantas Oshiro pun bangkit dan menunjukkan tempatnya. Tanpa buang-buang waktu, di mana saat itu juga mereka langsung menebang bambu sebanyak-banyaknya. Setelah merasa cukup lalu mereka pun turun. Lagi-lagi di sini mereka kembali cekcok dikarenakan perbedaan pendapat tentang rakit yang akan mereka buat. Melihat James punung kemudian Oshiro pun menghampirinya. Oshiro mengatakan bahwa di sebelah timur pulau yang mereka tinggali ini pasti ada pulau besar. Dan Oshiro mengajak James agar segera pergi ke sana. Sebab jika mereka tetap tinggal di sini mereka pasti akan mati kehausan. Mengingat di pulau ini tidak ada air tawar yang dapat dikonsumsi. Lalu Oshiro juga menanyakan apa yang harus dikerjakannya.
Namun saat itu James malah tetap diam membuat Oshiro marah, tetapi akhirnya mereka kembali akur dan menjalankan rencananya yakni membuat sebuah rakit. Okay. All right. Karena ingin cepat selesai malam itu mereka bergadang hingga akhirnya mereka berhasil menyelesaikan rakit tersebut. Dan sejak saat itu mereka benar-benar menjadi damai tanpa saling egois. Dikarenakan rakitnya sudah selesai, paginya mereka nekat berangkat meninggalkan pulau tersebut tanpa pembekalan makanan dan air minum sedikit pun. Dan tujuan mereka adalah berlayar menuju timur. Mereka berharap bisa menemukan pulau yang besar yang terdapat air tawar dan tumbuh-tumbuhan yang dapat dikonsumsi. Setelah bersusah payah akhirnya mereka berhasil melewati ombak, kemudian mereka pun memasangkan layarnya yang sangat sederhana itu. Sebelum pergi jauh meninggalkan tempat tersebut, di sana mereka menatap dengan penuh as ke pulau yang sempat mereka tinggali yang hampir membuat mereka saling membunuh. Entah sudah berapa hari berapa malam saat itu mereka berlayar menggunakan rakit tersebut tanpa makan dan minum sedikit pun. Namun mereka belum juga berhasil menemukan pulau yang mereka maksud. Hingga sampailah suatu hari hujan turun begitu deras. Tentunya hal itu membuat mereka bahagia. Dan mereka pun langsung menampung air hujan tersebut sebisa mungkin menggunakan layar. Dan mereka juga tidak lupa menyimpannya untuk stok. Lama-kelamaan stok air minum mereka pun habis, ditambah perut mereka belum terganjal sedikit pun oleh makanan. Karena hal itu akhirnya tubuh mereka menjadi lemah. Bahkan mereka sampai menyandarkan tubuhnya ke sisi rakit agar tidak terlempar ke sana kemari. Dan kesengsaraan itu berlangsung beberapa hari beberapa malam. Suatu hari mereka yang sedang tidur langsung terbangun karena dikejutkan oleh bisingnya suara ombak. Sekaligus hal itu menandakan bahwa mereka sudah berada di dekat daratan. Dan ya, benar saja saat itu mereka sudah berada di dekat pulau. Dengan penuh kebahagiaan kemudian mereka pun berlayar mendekati pulau tersebut. Setelah mendarat di sana mereka melihat bangunan yang sudah hancur, sepertinya bangunan tersebut bekas pangkalan militer. Kemudian Oshiro pun mencoba mendekati bangunan yang sudah hancur itu sambil gugurwokan menggunakan bahasanya. Dan ketika sudah sampai di depan bangunan tersebut, di sana Oshiro melihat dengan jelas ternyata bangunan ini adalah bekas pangkalan militer Jepang. Lalu Oshiro pun mengajak James untuk masuk ke dalamnya. Sesudah berada di dalam, James mencoba mencari sesuatu yang berguna dan dirinya berhasil menemukan sebuah lampu lentera. Selain itu, James juga menemukan sebungkus rokok sampurna kretek kesukaannya. Sementara Oshiro saat itu dirinya berhasil menemukan beberapa pakaian. Ketika James sedang enak-enaknya menikmati sebatang rokok sampurna kretek, tiba-tiba Oshiro memanggilnya. Oshiro mengatakan bahwa dirinya menemukan makanan dan juga amer kesukaannya waktu di kampung. Dan Oshiro mengajak James untuk meminum amer tersebut sampai oleng. Sesampainya di sebuah ruangan di sana, Oshiro juga menemukan perlengkapan pisau cukur. Kemudian dirinya pun mengajak James untuk mencukur bewoknya. Setelah mandi dan mengenakan pakaian yang baru, lalu mereka pun bersulang sambil tersenyum saling pandang dengan penampilan wajah bersih tanpa bewokan. Terlihat di sana Oshiro mulai ngacapruk, namun dirinya malah terus nambah.
Setelah keadaan kembali membaik di sana, James mencoba menanyakan kepada Oshiro kenapa orang Jepang tidak mempercayai adanya Tuhan. Namun saat itu Oshiro tidak menjawabnya, dirinya malah asik melihat majalah foto tentara Jepang yang dipenjara dan mati. Tetapi karena penasaran, James pun kembali menanyakan lagi hal tersebut, hingga akhirnya membuat Oshiro marah. Melihat sikap Oshiro demikian, spontan James pun emosi dan langsung menajung api yang ada di depannya. Dan sesudah itu kemudian mereka pun berpisah mengambil jalan hidupnya masing-masing. Tamat ending yang sangat mengajikan, mengoplokkan.